Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman semua, kembali lagi di channel kita, tempat kita mengupas tuntas kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam di Nusantara. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, menelusuri jejak para wali yang menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa. Yap, kita akan membahas Wali Songo. Dan sebagai pembuka, kita akan berkenalan dengan sosok paling senior, sang pelopor dakwah, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Siap yuk, kita mulai. Bayangkan, di abad ke-14, saat mayoritas masyarakat Jawa masih memeluk agama Hindu-Buddha dengan kerajaan besar seperti Majapahit yang berkuasa, seorang ulama dari negeri seberang datang dengan misi mulia. Beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Para sejarawan punya beberapa teori tentang asal-usul beliau. Ada yang bilang beliau berasal dari Persia, kini Iran. Ada juga yang menyebut beliau keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman. Bahkan ada yang meyakini beliau dari Champa, Kamboja. Mana yang benar? Yang pasti, beliau membawa ilmu, kebijaksanaan, dan semangat dakwah yang luar biasa. Perjalanan beliau membawanya ke pesisir utara Jawa. Tepatnya di sebuah desa bernama Leran, dekat Gresik, sekitar tahun 1392 Masehi. Nah, disinilah kejeniusan dakwah beliau mulai terlihat. Beliau tidak datang dengan cara memaksa atau menghakimi. Sama sekali tidak. Beliau datang sebagai seorang pedagang yang ramah, jujur, dan berakhlak mulia. Beliau membuka toko, berdagang kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan seringkali gratis untuk mereka yang tidak mampu. Beliau juga membuka praktik pengobatan, menolong siapa saja yang sakit tanpa memandang latar belakang. Pendekatan ini, sobat beriman, adalah kunci suksesnya. Masyarakat yang saat itu hidup dalam sistem kasta yang kaku, di mana orang-orang dari kasta rendah seringkali terpinggirkan. Melihat sosok Maulana Malik Ibrahim sebagai penyelamat, beliau memperlakukan semua orang setara. Dengan penuh kasih sayang dan hormat, beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Lewat interaksi sehari-hari inilah, beliau menanamkan nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, dan tolong-menolong. Orang-orang mulai tertarik, bukan karena paksaan, tapi karena melihat langsung keindahan akhlak Islam yang beliau tunjukkan. Selain berdagang dan mengobati, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga punya keahlian lain yang sangat relevan dengan masyarakat agraris saat itu. Beliau ahli dalam bidang pertanian. Beliau memperkenalkan sistem irigasi yang lebih baik, membantu para petani meningkatkan hasil panen mereka. Ketika panen melimpah, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Lewat perut yang kenyang dan hati yang senang, pintu untuk menerima ajaran baru menjadi semakin terbuka lebar. Beliau mengajarkan bahwa bekerja keras di ladang juga merupakan bagian dari ibadah. Sungguh luar biasa, bukan? Mengajarkan agama sambil memberikan solusi nyata bagi masalah kehidupan sehari-hari. Pelan tapi pasti, komunitas muslim pertama mulai terbentuk di sekitar beliau di Gresik. Beliau kemudian mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren. Ini bukan sekadar tempat ibadah biasa, tapi pusat pendidikan dan kaderisasi. Disinilah beliau mencetak generasi-generasi baru pendakwah, mengajarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Pesantren ini menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang hingga hari ini di seluruh Nusantara. Dari sinilah cahaya Islam mulai menyebar lebih luas ke pedalaman Jawa. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah dakwah beliau adalah pertemuannya dengan Raja Majapahit. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Syekh Maulana Malik Ibrahim menghadap sang raja. Beliau tidak datang untuk menantang kekuasaan, melainkan untuk berdialog dengan penuh hormat. Beliau menjelaskan ajaran Islam dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Meskipun sang raja pada akhirnya tidak langsung memeluk Islam, beliau sangat terkesan dengan kepribadian dan ilmu
Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sang raja bahkan memberikan sebidang tanah di daerah Gresik dan mengangkat beliau sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan, sebuah posisi yang sangat strategis. Posisi sebagai Syah Bandar memberinya wewenang dan pengaruh yang lebih besar. Beliau bisa mengatur perdagangan, menegakkan keadilan, dan melindungi para pedagang muslim. Pelabuhan Gresik pun menjadi semakin ramai dan makmur. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan citra positif Islam di mata masyarakat luas. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim membawa kemajuan dan kesejahteraan, bukan kekacauan. Dakwah beliau adalah dakwah bilhal, atau dakwah melalui perbuatan nyata. Beliau tidak banyak berdebat soal teologi yang rumit dengan masyarakat awam. Beliau menunjukkan Islam melalui tindakan, membantu yang lemah, mengobati yang sakit, mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang dengan jujur, dan memperlakukan semua orang dengan adil. Inilah yang membuat ajaran beliau begitu mudah diterima. Masyarakat melihat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Setelah 29 tahun berdakwah tanpa lelah, pada tahun 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat. Beliau dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik. Makam beliau hingga hari ini tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka datang untuk mengenang jasa-jasa beliau, mendoakan, dan mengambil pelajaran dari perjuangannya. Warisan Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya berupa makam atau cerita. Warisan terbesar beliau adalah fondasi dakwah Islam yang kokoh di tanah Jawa. Metode dakwahnya yang damai, santun, dan adaptif menjadi model bagi para wali songo generasi berikutnya. Seperti Sunan Ampel, yang konon merupakan keponakan beliau, serta Sunan Giri dan Sunan Bonang. Beliau adalah pembuka jalan, sang pionir yang keberhasilannya menjadi inspirasi bagi penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Jadi, sobat beriman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sunan Gresik? Pertama, kekuatan akhlak mulia. Kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang adalah senjata dakwah yang paling ampuh. Kedua, pentingnya memahami konteks sosial masyarakat. Beliau tidak memaksakan budaya Arab, tapi justru masuk melalui budaya lokal dan memberikan solusi atas masalah yang ada. Ketiga, dakwah terbaik adalah dengan memberi contoh nyata. Sebelum mengajak orang lain, tunjukkan dulu keindahan Islam melalui perbuatan kita sehari-hari. Kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah bukti bahwa Islam menyebar di Nusantara bukan dengan pedang, tapi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Beliau adalah arsitek perdamaian dan pembawa kemajuan. Semoga kita semua bisa meneladani semangat dan metode dakwah beliau dalam kehidupan kita. Nah, itu dia kisah sang pelopor Wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.